dampak masyarakat tanpa uang tunai terhadap perkembangan kota Bandar Lampung. Ketiga, sistem dan infrastruktur pendukung masyarakat tanpa uang tunai di kota Bandar Lampung. Begitu. Ini udah jelas ya. Jadi yang tadi cashless ya, di sini yang ngomongin masalah masyarakat tanpa uang tunai. Ruang lingkupnya dibatasin. Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama, fenomena masyarakat tanpa uang tunai di Kota Bandar Lampung. Kedua, dampak masyarakat tanpa uang tunai terhadap perkembangan Kota Bandar Lampung. Ketiga, sistem dan infrastruktur pendukung masyarakat tanpa uang tunai di Kota Bandar Lampung. Jadi penelitian yang dilakukan itu hanya sebatas 3 ini. Tidak perlu merembet ke yang lain-lain gitu. Kalau misalkan merembet ke yang lain-lain, nambah lagi berarti ruang lingkupnya. Kira-kira seperti itu ya pengantarnya. Oh, ada juga rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, ya, penelitian tadi nyari sebenarnya yang dilakukan saat melakukan penelitian itu Anda cari masalah, cari dulu masalahnya, kemudian Anda rumuskan masalah itu. Nah, kenapa masalah itu perlu diselesaikan? Ada di dalam pendahuluan. Baru tujuan itu apa? Tujuan penelitiannya adalah menjawab rumusan masalah. Ini perlu ingat. Karena biasanya mahasiswa itu lupa gitu ya. Tujuan ya bikin rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah ini biasanya dibentuk atau disusun dalam bentuk kalimat tanya ya. Karena kan masalah juga dia ya, makanya di dalam kalimat tanya rumusan masalah ini. Misalnya kalau misalkan saya tadi ingin penelitian tentang pengaruh apa tadi itu, uang saku ya terhadap indeks prestasi mahasiswa TPB 7 misalkan ya. Nah, rumusan masalahnya apa? Kenapa saya harus meneliti itu? Oh, ternyata belum ada datanya yang menganalisis apakah berpengaruh atau tidak si uang saku terhadap indeks prestasi mahasiswa-mahasiswa di TPB 7. Sehingga masalahnya apa? Masalahnya itu bisa kita buat seperti ini nanti di karya tulisnya tuh. Apakah bagaimana pengaruh uang saku terhadap indeks prestasi mahasiswa TPB 7? Itu rumusan masalahnya, tanda tanya, pakai tanda tanya. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Maka tujuan penelitiannya kita bisa buat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, tinggal lanjutin lagi yang tadi, pengaruh dari uang saku terhadap indeks prestasi mahasiswa TPB 7 angkatan berapa, kayak gitu. Jadi rumusan masalah dan tujuan itu pasti akan saling berhubungan. Jadi intinya itu rumusan masalah itu merumuskan masalah yang akan kita teliti, tujuan itu menjawab rumusan masalah. Nanti lagi akan ada kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Jadi kesimpulan itu bukan dari ringkasan seluruh tulisan, bukan, tapi harus menjawab tujuan. Ini yang tadi ya. Itu pengantar untuk pendahuluan ya. Jadi silahkan Anda seminggu ini bikin pendahuluan untuk judul yang Anda pilih. Kan Anda udah membuat 3 judul. Nah, pilih salah satu judul. Nah, buat pendahuluannya. Pendahuluannya terdiri dari latar belakang, latar belakang ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup. Gitu, ya. Minggu depan kita responsi ya, kita cek pendahuluannya sambil saya menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Nah, hari ini kita akan cek yang tugas kalian sebelumnya. Hmm. Ini ada yang baru ngumpulin.
Melati mana Melati? Mmm. Ya Melati? Wah, salah ngumpulin kali ini. Salah upload kali ini Melati. Itu mah pelajaran padi kayaknya, Pak. Iya, dia salah upload malah masuk ke drive saya. Saya hapus ya. Saya hapus ya, Melati ya. Oke, berarti dari yang paling awal ngumpulin tuh dari sini kan. Nih coba kita lihat ya, kelompoknya Aris Ahmad. Jadi gini ya teman-teman semua, sistemnya responsi ini saya akan bahas yang pertama ngumpulin. Jadi dari yang awal-awal ngumpulin, kemudian bahas terus gitu ya. Nah, yang lain yang kelompoknya tidak dibahas, itu bukan berarti tidak memperhatikan, tapi kalian harus memperhatikan. Jangan sampai ada masalah atau salah ya di dalam tulisannya tuh yang sudah saya jelaskan tapi tetap salah di situ. Nah, paham maksudnya? Misalkan saya sudah mengoreksi ininya bagiannya, ini misalkan apa, Aris tadi ya, koreksi bagian A, ternyata saya ngoreksi kelompok lain di minggu depan gitu ya, bagian A itu kesalahan itu masih ada. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi bukan berarti yang dikoreksi ini tuh hanya ngoreksi buat dia doang, ini buat semua orang. Karena biasanya mahasiswa itu hanya salahnya itu sama-sama aja di situ-situ juga. Ya, bisa dipahami nggak maksudnya? Oke. Nah, kita lihat nih, saya akan komentarin, kelompoknya Aris Ahmad, Azaria, Fadilah, Fidelina. Tema temanya pengaruh teknologi pada literasi baca. Topiknya pengaruh penggunaan teknologi terhadap kemampuan literasi baca di kalangan remaja. Dampak penggunaan gadget terhadap literasi baca remaja, yang terhadap pengaruh positif. Kenapa? Pencet Apriyadi. Penggunaan gadget terhadap literasi baca, tinjauan terhadap pengaruh positif dan negatif serta strategi mengatasi krisis literasi baca. Oke, ini siapa ini? Mana aja ngacung orang-orangnya? Hadir, Pak. Ya, ini udah bagus nih. Oh, terus saya kasih tahu ya ke kalian ya. Pada saat ngerjain tugas bahasa Indonesia karena akan dicek, diturnitin. Jadi selain plagiat, kalau nulis pakai AI juga akan ketahuan. Nah, kalau pakai AI udah itu. Jadi hati-hati ya. Jadi akan ketahuan nanti AI berapa persen gitu. Plagiat berapa persen. Kayak gitu ya. Misalkan saya tunjukin aja lah. Takutnya kalian nggak percaya. Nih,
Misalkan gini ya, nih ini dia similarity-nya 19%. Nah, bagian ini yang plagiat ke siapa, ada tuh. Oh, bagian ini plagiat ke siapa, ada 19% dia. Tuh, ini plagiat tuh. Tuh, mirip dengan siapa. Nah, similarity ini saya akan ceknya itu kalau di bawah 20% okelah, nggak apa-apalah untuk tugas ini ya, untuk tugas TPB di bawah 20%. AI juga ada nih, kalau AI di sini akan ada berapa persen nih, AI writing detection, gitu. Ada nanti dia, ini bukan pakai AI dia nulisnya berarti. Ya. Kemudian ada lagi misalkan ini yang 95%. Ketahuan ini nulisnya di mana, ini kayaknya plagiat ke diri dia sendiri, dia ngupload berkali-kali nih. Iya kan, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi pakai AI ya, nulis plagiat gitu, itu bisa terdeteksi, jadi hati-hati. Ini judul pertama bagus ya. Siapa yang bikin ini? Barengan. Kalau kita pakai GPT Zero juga bisa sebenarnya ya. Hmm. Jadi ini ngacung terus, nggak pegel. Nggak bisa kalau ini. Jadi harus nunggu banyak dulu. Ini human bagus ya. Kalau pakai GPT Zero ini mah ada gratisan ya. Tapi kalau pakai yang tadi lebih akurat nih. Kayak gitu, kalau mau ngecek juga ya. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, nah Pak, jadi terdengar, hati-hati. Pak. Ini judul ini sangat bagus ya. Kalau bisa dilanjutkan oke nih, bagus. Gimana nanti cara penelitiannya ya, itu menarik. Kedisiplinan, sopan santun, etika dalam perkuliahan. Sering terjadinya dosen on cam sendiri, sedangkan mahasiswanya tidak. Analisis faktor mahasiswa ITERA yang sering tidak menggunakan fitur on cam saat perkuliahan daring. Nah, ini antara tema dengan topik itu agak berlainan gitu. Memang dia bisa kalau kita hubung kaitkan, tapi agak jauh. Jadi kalau ini kan deket-deket nih. Tema, pengaruh teknologi pada literasi baca. Topik, pengaruh penggunaan teknologi terhadap kemampuan literasi baca di kalangan remaja. Judul, nah ini sangat sesuai ya. Yang ini boleh kalau mau ya. Nanti silakan diteliti. Ini bagus banget nih yang ini aja nih kalau mau ya. Cuman perbaikin temanya apa, topiknya apa gitu ya. Judulnya apa, itu silakan kalian menentukan. Pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia melalui cerita fiksi. Meningkatnya cerita alternatif universe di kalangan remaja Indonesia. Peningkatan minat baca melalui ini juga kurang tepat dari topik ke judulnya ya. Terlalu luas gini. Ya ini tepat kalau misalkan mau penelitian ini nggak masalah. Cuman terlalu luas untuk tugas yang sekarang ya. Ini terlalu luas. Mana nih anggota kelompoknya? Hadir, Pak. Ngacung, Hadir, ngacung. Pak. Ini saya pakai Hadir, Pak. akun Sidik, Pak. Oke. Nah, kayak gitu ya. Bagus nih, yang 1, 2 ini nih, boleh lah. Kalau bisa yang 2 ini biar di ITERA nanti analisisnya itu. Cuman benerin aja topiknya sama temanya itu diperbaikin. Oke, kemudian selanjutnya. Ini kelompok ini ngacung orang-orangnya. Ialah Fatur Zaki. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Zaki, mana Zaki? Zaki. Nah, nyalakan kameranya Zaki ya.
Satu lagi, mana? M. Faturrahman. Hadir, Pak. Nah, Ngacung. Ya, bukan Ngacung teknologi. Ada teknologi Ngacung. Nah, topik kesehatan mental mahasiswa, pengaruh tuntutan akademik pada kesehatan mental mahasiswa, upaya menghadapi tantangan akademik pada kesehatan mental mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Udah bagus nih. Bagus ya? Boleh. Pak. Atau dipersempit. Hah? Gimana? Ini dipersempit aja, jangan seitera. Misalkan di TPB 7 doang gitu lakukannya ya penelitiannya. Dampak terhadap kesehatan mahasiswa, ini boleh juga, tapi di TPB 7 doang ya. Penguatan kembali, nah ini kurang oke nih ya buat topik, tema, dan judulnya itu ya. Jadi nggak niat ini mau bikinnya. Oke. Ini nih oke nih, bagus nih. Ya, silakan dilanjutkan tuh. Baca ekstrem juga kalau mau dilakukan silakan. Yang penting di batasin ya. Nah, ini coba yang di ini oke. Ditingkatkan